Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to mathematics lesson with Bu Dewi, and today we will learn about fraction. And for the first section we will learn about like fraction ya. Like fraction itu berarti pecahan yang senilai. Like fractions are fractions which have different form but same in value. Jadi bentuknya beda, angka-angkanya beda tapi nilainya sama. The method to determine like fraction is multiplying or dividing numerator and denominator by the same number. Jadi metodenya cara mencari pecahan yang senilai dengan suatu pecahan yaitu dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. For example, determine like fraction with 2/3. Jadi tentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, caranya gimana? Ya udah, kalikan aja 2 dan 3 ini dengan angka-angka yang sama. Misalnya kalikan 3 semua ya. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, jadi 6/9. Oh, jadi 2/3 itu senilai dengan 6/9. Atau yang lain, misalnya kalikan dengan angka lain, misal kali 8 ya. 2 kali 8 16, 3 kali 8 24. Jadi 2/3 itu senilai juga dengan 16/24. Jadi kalau disimpulkan 2/3 senilai dengan 6/9 senilai juga dengan 16/24 ya. Jadi seperti itu caranya. Okay, now for the second section is comparing fraction. Fraction can be compared using a sign less than, more than, or equal. Jadi pecahan itu bisa dibandingkan ya. Jadi tandanya bisa lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. There are several methods to compare two fraction. One of the methods is make both denominators into the same value. Jadi caranya sih macam-macam cara membandingkan pecahan. Tapi salah satu caranya adalah dengan menyamakan penyebut ya, denominators itu penyebut. For example, which fraction is greater or smaller from fraction 3/4 and 5/6? Jadi mana yang lebih besar atau lebih kecil antara 3/4 dan 5/6? Lihat penyebutnya nak, 4 dan 6. Maka KPK-nya adalah 12. Maka jadikan 12 ya. 3/4 itu dijadikan per 12 menjadi 9/12 ya, kalikan 3 semua ya. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Kemudian 5/6 dijadikan per 12 berarti kalikan 2 semua kan ya. 6 kali 2 12, 5 kali 2 10. Maka 3/4 setara dengan 9/12, 5/6 setara dengan 10/12. Bawahnya udah sama-sama 12, kita tinggal bandingin atasnya aja. 9 dan 10 lebih kecil mana sih? Oh, lebih kecil 9. Berarti 9/12 lebih kecil dari 10/12 atau 3/4 lebih kecil dari 5/6 ya. 3/4 less than 5/6 or 5/6 more than 3/4. Nah, seperti itu. Atau boleh juga dengan cara kayak gini nak. Dikalikan aja, kalikan silang seperti ini. Ini kali ini kali ini. Nah, banyak pasti yang pakai cara kayak gini ya. 3 kali 6 titik-titik dari 5 kali 4 begini. Nah, 3 kali 6 kan 18 nih, 5 kali 4 20. Berarti tandanya lebih kecil. Nah, jadi dengan kata lain 3/4 lebih kecil dari 5/6. Boleh banget pakai cara kayak gini. Nggak masalah ya. Okay, next for example 1 ya. Given the number of students in a class is 24 children, where 16 students are female. The way of expressing the number of male students into fraction is. Jadi di sini ada 24 siswa, yang 16 itu perempuan. Maka cara menyatakan banyaknya murid laki-laki dalam pecahan ya. Oke, berarti kita cari dulu the number of male student ya. Berarti 24 dikurangi dengan 16 anak. Jadi 8 anak nih yang male. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, 8 dibandingkan aja dengan total siswa. Jadi 24. Jangan 8/16 loh ya. Nah, 8/24 dibagi 3 semua ya nak ya. Dibagi 3. Ini juga, maaf kok dibagi 3. Dibagi 8. Sama-sama bisa dibagi 8. Bagi 8 aja. Yang atas jadi 1, yang bawah jadi 3. Jadi 1/3 ya. So the answer is B.
Oke, next question to fraction which has greatest value. Jadi di antara pecahan ini yang paling gede nilainya, jadi mana gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai dengan cara tadi, metode tadi, menyamakan penyebut. Kita lihat penyebutnya, ada 3, 6, 8, sama 4. KPK dari keempatnya itu berapa? 24. Atau bisa juga cari bilangan yang bisa membagi 3, bisa membagi 6, bisa membagi 8, juga bisa membagi 4. Jadi boleh pakai 24. Boleh juga pakai 48 kayak gitu. 48 bisa juga, tapi ambil yang angka kecil aja ya. Jadi cari KPK-nya tadi 24. Dijadikan per 24 semua nak ya. Jadi 2/3 dijadikan berapa per 24? 3 ke 24 kali 8. Jadi 2-nya juga dikali 8, jadi 16. Sorry. Nah ini saya ulang ya. Nah jadi 2/3 dijadikan per 24. 3 ke 24 dikali 8. Jadi 2-nya dikali 8 jadi 16. Kemudian 5/6 jadiin per 24 juga. 6 ke 24 kali 4. Jadi 5-nya dikali 4 juga jadi 20. Kemudian yang ketiga 8 ke 24 dikali 3. Jadi 3-nya juga dikali 3 9. Kemudian ini jadiin per 24. 4 ke 24 dikali 6 jadi 1 juga dikali 6. Nah dari sini akan kelihatan nak, angka bawah kan udah sama 24 semua. Bandingin yang atas saja. 16, 20, 9, 6. Angka paling gede siapa? 20 kan? Nah, jadi 5/6 itu jadi paling besar ya. The greatest value. Okay, next. Fraction which has the same value with 4, 6 is. Nah, jadi yang memiliki nilai yang sama dengan 4/6 itu berapa sih? Nah, 4/6. 4/6 itu bisa kalian sederhanakan, nak. Sama-sama dibagi 2 ya, atas bagi 2 jadi 2, 6 bagi 2 jadi 3. 2/3 at the simplest form. Jadi ini bentuk paling sederhana dari 4/6. Nah, cek di antara A, B, C, D yang bentuk sederhananya 2/3 tuh yang mana? 3/4 itu udah bentuk paling sederhana, beda dengan 2/3 kan? Berarti bukan. Yang B, 12/16, sama-sama dibagi 4 aja. 12 bagi 4 3, 16 bagi 4 4. Nggak sama juga dengan 2/3. Cek yang C, 6/9, atas bagi 3, 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3, sama ya. Nah jadi 6/9 lah yang memiliki nilai yang sama dengan 4/6. Without equalizing the denominator, can you determine which fraction is greater between 3,125 per 3,126 and 3,126 per 3,127. Nah, kalau kalian perhatikan angkanya di sini 3125, 3126, 3126, 3127. Ini angka yang berurutan. Nah, tanpa equalizing, tanpa menghitung, tanpa menyamakan, equalizing the denominator, tanpa menyamakan penyebutnya, maka apakah kalian bisa menentukan siapa yang lebih besar? Nah, caranya bagaimana? Caranya, karena tadi angkanya ini berurutan ya, kalian bisa ambil percobaan dari angka kecil. Nah, berarti saya akan coba cek ya, ambil angka kecil dulu. 1/2 dengan 2/3. Kemudian 2/3 dengan 3/4. 3/4 dengan 4/5. Cek mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah ini ya, ini saya pakainya nggak menyamakan penyebut, saya kali silang aja. Jadi ini kali ini kali ini, seperti metode yang tadi ya. Jadi 1 kali 3 itu 3, 2 kali 2 4. Oh lebih kecil, berarti ini tandanya kurang dari. Yang ini 2 kali 4 8, 3 kali 3 9. Oh lebih kecil juga. Yang ini 3 kali 5 15, 4 kali 4 16. Oh lebih kecil juga. Kurang mantep nih, nambah satu lagi misalnya 4/5 akan saya bandingkan dengan 5/6. 4 kali 6 itu 24, 5 kali 5 25. Oh iya ya, ternyata kok sama terus ya. Jadi selalu ketika di sini angkanya berurutan 1 2 2 3 2 3 3 4 kayak gitu, kok selalu yang depan ini lebih kecil ya. Maka ini bisa disimpulkan nanti kalau 3125 per 3126
dengan 3126 per 3127, itu pasti yang depan lebih kecil ya, karena ini ternyata hasilnya sama semua ya ke bawah selama dia angkanya berurutan ya, begitu ya. Jadi kita bisa gunakan percobaan dengan angka kecil tanpa harus menyamakan penyebut. Bayangin aja kalau menyamakan penyebut nih, 3126 dan 3127 KPK-nya berapa? Kita kalikan, aduh angkanya bisa banyak banget ya. Oke. Next, ordering fraction. Jadi mengurutkan pecahan ya. The method to arrange fraction can be from the smallest in ascending order or from the greatest or descending order. Nah, jadi mengurutkan pecahan bisa dari kecil ke besar, atau dia naik, kemudian dari besar ke kecil, atau dia turun begitu. If the fraction which are arranged consisted of some kind of fraction, then we can convert it into the same type of fraction. Jadi caranya bisa dengan menyamakan jenis dari pecahan. Jadi pecahan itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk persen, bisa dinyatakan dalam bentuk desimal, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan murni begitu ya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran kayak gitu. Nah, caranya untuk mengurutkan itu, langkah pertamanya kita bisa ubah ke dalam bentuk yang sama dulu. Misal ubah ke persen semua atau ubah ke desimal semua kayak gitu ya. Oke, for example 1, consider the following fraction. Jadi di sini udah ada beberapa pecahan. Nah, ini bentuknya udah sama, ini dinyatakan dalam bentuk pecahan murni ya. 3/5, 6/9, 5/7, 3/4. Nah, the order of fraction from the smallest to the greatest ya. Jadi di sini kalau kita mengurutkan pecahan dari kecil ke besar, caranya hasilnya yang mana gitu ya. Nah, ini bisa dengan menyamakan penyebut, tapi lama kalau menyamakan penyebut karena angkanya banyak ya, 5, 9, 7, 4 itu LCM-nya banyak. Jadi cara cepatnya memang dengan mengubahnya menjadi desimal. Nah, desimal, cara mengubah desimal sudah bisakah ya? Misal 3/5. 3/5 itu kalau diubah jadi desimal bagaimana caranya? 3/5 diubah ke desimal, caranya tinggal 3 dibagi dengan 5. Ini porogapit ya caranya ya. Tambah 0 atas kasih 0, kemudian ini 30 dibagi 5, 6. 6 kali 5, 30. 0. Nah, jadi 0,6. 3/5 itu setara dengan 0,6. Sekarang 6/9. 6/9 disederhanakan dulu, bagi 3 2, bagi 3 3. Nah, ini kita buat desimalnya. Jadi 2 dibagi 3 tambah 0, ini 0,20 bagi 3 itu 6. 6 kali 3 18, kurangi 2 tambah 0 lagi, ini 6 lagi, ini 18 lagi, begitu seterusnya. Jadi 0,666666, atau boleh disederhanakan jadi 0,67. Kemudian yang 5/7 kita cek juga 5/7, maka 5 dibagi 7 tambah 01, ini 0, berarti 7 ya. 7 kali 7 49, dikurang ini 1 10, 10 bagi 7 1, 7 ini 3, 30 bagi 7 4 ya. Ini berarti 2, 20 dan seterusnya. 0,714, 0,714 saja ya. 0,71, yang 5/7 0,71. Kemudian yang 3/4 gampang ya. 3 dibagi 4 0, 0, ini 7, 28, 2, 20 bagi 4 pas 5 ya. Nah, jadi 0,75. Nah, jadi angka yang paling kecil yang mana? Nah, bisa dilihat di sini. Membandingkan pecahan itu lihat angka yang paling dekat dengan koma dulu. Ini 6, 6, 7, 7. Yang 6 sama 6
berarti gede yang mana? Nah ini 0,6 dan 0,67. 0,6 itu bisa ditulis 0,60. Nah 60 dengan 67 lebih kecil 60, berarti 0,6 duluan, berarti 3/5 yang pertama. 0,67 baru 0,71 baru 0,75, berarti ini udah urut 3/5, 6/9, 5/7, 3/4. Nah jadi udah urut jawabannya yang B gitu ya. Next question 2, given fraction 0,4, 3/8, 15%, 0,25. Ini bentuknya lain-lain, ada yang pecahan murni, ada yang dalam desimal, ada yang dalam persen. Nah kita diminta untuk mengurutkan from the smallest ya, jadi angka terkecil. Nah caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita ubah aja ke desimal. 0,4 udah desimal, nah 3/8 nih, kita cari 3/8 aja. 3 dibagi 8 tambah 0, ini 0, kemudian ini 3, ini 24, dikurang 6, 60 dibagi 8 berarti 6 ya, 7, sini 5, 6, dikurang ini 4, 40 dibagi 8, 5, pas ya, 0,375. Nah ini saya tulis kembali di sini 0,4, 0,375, kemudian 15% berarti 0,15, 0,25. Nah dari angka ini yang paling kecil siapa? Dari angka ini yang paling kecil berarti yang 0,15 dulu, berarti 15% di awal, 15% dulu. Nah jadi angka paling dekat dengan koma itu kan 1 ini ya, 1, ini 2, ini 3, ini 4, berarti paling kecil adalah yang ini 1 ya, 0,15, 15%. Kemudian agak besar berarti 0,25, kemudian agak besar lagi berarti 0,375 atau 3/8, baru 0,4 ini paling gede. Nah 15%, 0,25, 3/8, dan 0,4. Jadi jawabannya yang B. For this section, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.